Halo teman-teman, kembali lagi di Adi Setiadi. Nah, kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan dua judul, yaitu Manusia Salju si Pekerja Sambilan dan Kuku si Anak Angin. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film pertama berjudul Manusia Salju si Pekerja Sambilan. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah foto makhluk yang bernama Yamagon. Dan di sana ada Shizuka, Nobita, dan Giant yang kepo. Kata Suneo, dia mengambil gambarnya saat ada ekspedisi di TV dan dia mendapatkan gambar itu dari ayahnya yang bekerja di stasiun TV. Tapi di sana Nobita menganggapnya itu hanya manusia biasa. Lalu Suneo merebut fotonya. Kemudian Suneo dan Giant meminta Nobita agar Doraemon bisa membawa mereka ke gunung dan melihatnya langsung. Kemudian mereka pun sampai di gunung dengan pintu kemana saja. Lalu keluar Doraemon yang gak percaya akan Yamagon. Doraemon di sana gak ikut bersama yang lainnya karena itu hal yang percuma, katanya. Doraemon pun menunggu sambil makan dorayaki. Lalu tiba-tiba datang orang yang memfotonya. Mereka kira Doraemon adalah Yamagon, tapi Doraemon bilang kalau dia adalah kucing. Kemudian terlihat di sana banyak sekali orang yang sedang mencari Yamagon. Lalu terlihat juga Nobita dan teman-teman yang terus mencari Yamagon sampai ke dalam hutan. Lalu di balik pepohonan keluar mata menyala. Nobita pun berlari, kirain itu Yamagon. Ternyata itu adalah seekor kera. Lalu dari kejauhan terdengar suara orang-orang yang sedang berteriak kalau mereka sudah menemukan Yamagon. Ternyata Yamagon sedang duduk di sisi tebing. Yamagon pun menunjukkan wajahnya yang melemparkan batu, lalu dia pergi. Kemudian Doraemon dan teman-temannya ingin lebih dekat. Kemudian mereka mendekati Yamagon. Saat mereka terbang, Suneo melihat ada goa di bawah tebing. Mereka pun mendekatinya dan saat di dalam mereka melihat ada tulang belulang. Lalu terlihat ada Yamagon yang mendekat dan mereka pun bersembunyi. Yamagon pun duduk di samping mereka dan tiba-tiba kepalanya lepas. Ternyata itu adalah Yamagon palsu yang isinya adalah orang yang memakai kostum. Giant dan teman-teman pun kesal karena mereka merasa ditipu dan mereka kembali ke rumah. Kemudian di sana Nobita punya ide buat ke Himalaya buat nyari manusia salju. Saat Nobita baru saja masuk, di depannya tiba-tiba ada manusia salju dan mereka pun berlari. Kemudian mereka terbang menggunakan baling-baling bambu dan melihat manusia salju itu sedang menggigit pintu kemana saja. Lalu Doraemon dengan cepat mengeluarkan alat bernama Konyaku Penerjemah Rasa Es. Dengan alat itu Doraemon bisa berbicara dengan si manusia salju. Doraemon pun bertanya, kalau kamu makan pintu, kita gak bisa pulang. Lalu kata manusia salju, dia terpaksa makan ini karena gak ada makanan. Kemudian Doraemon mengeluarkan dorayaki dan langsung memberikannya dan langsung dimakan. Manusia salju itu sangat senang karena makanannya enak. Kemudian saat Nobita akan memfotonya, kameranya gak ada. Sepertinya dijatuhkan di gua. Lalu mereka kembali ke pintu tadi dan si manusia salju pun ikut ke sana dan kabur. Doraemon dan Nobita mencoba mengejarnya tapi keburu hilang. Lalu ada Yamagon palsu yang sedang berkumpul di sana dan ditetangi oleh Doraemon. Dan Doraemon bilang, "Kenapa kalian berbuat seperti ini? Kita kecewa." Kata si paman, dia menyesal. Sebenarnya dia terpaksa karena dulu itu gak sengaja saat pakai kostum ada yang lihat. Dan rumor itu menyebar luas sampai saat ini dan penginapan mereka pun menjadi ramai. Lalu saat mereka mengobrol, tiba-tiba makanannya hilang. Ternyata sudah dimakan oleh manusia salju di sana. Dan paman pun kabur. Di sisi lain, Suneo dan Giant sudah membawa reporter TV untuk meliput kepalsuan Yamagon. Lalu benar saja ada Yamagon yang mendekatinya dan Suneo dengan berani mendatanginya. Suneo dan Giant pun menaikinya dan mencoba melepaskan kepalanya. Tapi ternyata tidak lepas dan mereka pun kabur.
Doraemon di sana berterima kasih karena manusia salju sudah membantunya. Begitupun si paman yang berterima kasih kepadanya. Lalu pada keesokan harinya, gunung itu dipenuhi oleh orang yang penasaran. Dan ada Yamagon di sana yang duduk sambil makan dorayaki sebagai bayarannya. Dan film pertama pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Kuku si Anak Angin. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah gubuk kecil di tengah salju. Dan terlihat ada Nobita di sana yang membangunkan Doraemon yang sedang membeku. Kemudian ada seorang cewek yang bilang kalau Nobita akan dibekukan dan dia pun berteriak. Ternyata itu adalah cerita dari Nobita yang menceritakannya ke Giant dan Suneo dan juga Shizuka. Tapi mereka tidak percaya akan cerita Nobita itu. Nobita pun pergi ke rumah dan Doraemon menjelaskan kalau siluman itu adalah suatu kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tapi Nobita tetap bersikeras kalau siluman itu benar-benar ada dan bukan dongeng. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yang bernama lencana anggota tak sependapat dan mic. Katanya dunia ini banyak sekali pemikiran yang macam-macam. Dan yang menggunakan lencana ini akan memiliki pemikiran yang sama. Katanya apapun yang diucapkan ke mic ini meskipun hal yang mustahil maka akan kenyataan. Lalu Nobita bilang ke mic itu kalau siluman benar-benar ada. Kemudian Nobita dan Doraemon pergi keluar dan melihat ada Giant dan Suneo di sana dan langsung menempelkan lencana itu. Kemudian tiba-tiba ada siluman yang mendekati mereka, tapi Nobita dan Doraemon belum sadar. Lalu terlihat Suneo dan Giant yang sedang bermain mobil remote. Dan tiba-tiba berhembus angin dan saat Suneo melihat, ternyata ada siluman Yuki. Dan saat Giant melihat Suneo, Giant pun kaget dan dia pun ikut membeku juga. Kemudian Nobita yang melihatnya ketawa bersama Doraemon. Mereka pun kemudian melihat seekor hewan di sana. Saat hewan itu berbalik, Nobita langsung memangkunya karena hewannya sangat lucu. Lalu datanglah Shizuka yang burungnya terlepas. Lalu hewan tadi berubah jadi pusaran angin dan angin tadi mengembalikan burung Shizuka. Tapi Shizuka tidak melihat siluman itu karena dia tidak memakai lencana. Nobita dan Doraemon pun terbang di sana bersama siluman hewan itu. Kemudian Nobita memberi nama siluman itu Kuku. Mereka pun ingin bermain petak umpet di sana dan Nobita bersama Kuku bersembunyi di balik pohon dan Doraemon jadi yang pencarinya. Nobita pun berteriak, "Ayo temukan aku di sini." Tapi tiba-tiba ada setan beneran yang mengepung mereka sampai membuat Doraemon pingsan. Di sana, Kuku langsung marah dan merubah tangannya menjadi sabit dan langsung menyerang para setan dan meninggalkan bekas di pohon. Para setan pun kemudian celananya lepas dan mereka pun kabur. Doraemon baru sadar kalau Kuku adalah Kamaitachi, yaitu siluman yang menghembuskan angin puyuh dan memotong dengan kedua sabit di tangannya. Dan dia sudah ada pada zaman dahulu. Nobita pun berterima kasih kepada Kuku karena sudah menyelamatkannya. Kemudian mereka pun akan keluar dari hutan, tapi tiba-tiba baling-baling Doraemon dan Nobita rusak dan mereka pun jatuh. Tapi untungnya dengan cepat Kuku menolongnya dan ternyata mereka terjatuh di tempat yang tadi, padahal mereka sudah terbang lama. Kemudian datang sebuah siluman yang bilang kalau mereka sedang dalam pengaruh siluman. Dan ternyata benar, di sekitar Doraemon dan Nobita banyak siluman, sehingga mereka gak bisa pulang. Kemudian si siluman kuning itu bilang kalau mereka gak bisa keluar dari hutan selain meminta pertolongan dari Tuan Tengu. Kemudian caranya yaitu mereka harus menyamar sebagai perempuan. Lalu Doraemon mengeluarkan alat yang bernama kapsul berubah dengan Shiritori. Kemudian Doraemon memakannya dan tiba-tiba dia berubah jadi Nobita. Dan tiba-tiba dia berubah lagi jadi ibu Nobita. Dan dia berubah lagi jadi bunga. Kemudian Doraemon berubah lagi jadi T-Rex dan berubah lagi jadi kelinci. Berubah menjadi penjahat dan menjadi Nobita lagi. Kemudian dia berubah lagi jadi beruang laut, cangkir, dan jadi gorengan. Kemudian siluman tadi yang melihat gorengan langsung mengejarnya. Untungnya Kuku menyelamatkannya. Kemudian Nobita menanyakan lokasi Tuan Tengu. Katanya lokasinya ada di puncak gunung. Doraemon yang mencoba memanjat pun terjatuh. Untungnya
ada kuku yang langsung membawa mereka ke atas. Di atas sana ada goa yang besar dan ada suara yang muncul dengan wajah menyala dan badan raksasa. Tapi ternyata Tuan Tengu menyambutnya dengan ramah. Katanya Tuan Tengu bisa menyelamatkan mereka dengan kipas bulu. Tapi sayangnya kipasnya malah terjatuh ke jurang yang sempit. Tanpa pikir panjang, Kuku langsung ke bawah dan mengambil kipasnya. Tapi Kuku di sana kecapean dan kata Tuan Tengu, dia itu lapar. Dan makanan Kuku adalah angin yang dihembuskan oleh Tuan Tengu dan Kuku pun langsung kembali sehat. Tuan Tengu pun mengajak Kuku untuk tinggal di sini untuk menemaninya karena di sini anginnya besar. Terpaksa Nobita pun berpisah dengan Kuku. Kemudian Tuan Tengu dan Kuku membantu Doraemon dan Nobita pun pulang ke rumah. Kemudian terlihat di sana Nobita sedang bermain layang-layang dan film pun selesai.